Oke, kita mulai aja ya, karena tadi 5 menit nunggu juga kurang waktunya. Kuliah online di yang ketiga berarti ya, akuntansi manajemen. Topik yang akan kita bahas adalah tentang cost volume profit analysis. Ini ringkasan bab 3 ya. Kemarin Bapak bilang di yang kuliah ketiga ini kita mulai sedikit hitung-hitungan pelatihannya nanti. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya di sini ada dua. Jadi Bapak gabungkan jadi dua besar ya. Pertama menjelaskan fitur-fitur biaya, volume analisis laba, CVP ya, cost volume profit analysis. Kemudian menentukan titik impas atau bahasanya break even point dan tingkat output yang dibutuhkan untuk mencapai target pendapatan operasional. Yang kedua, kita akan setelah tahu cara hitung-hitungnya tadi, kita mencoba memahami tuh bagaimana nanti kalau ada pajak penghasilan mempengaruhi analisis CVP tadi. Terus bagaimana dengan adanya hitung-hitungan informasi CVP tadi, manajer bisa membantu menggunakannya untuk membuat keputusan. Dan terakhir, bagaimana menjelaskan analisis sensitivitas ketika ada beberapa ketidakpastian ya. Jelas ya suaranya? Jadi kalau mau nanya, bisa langsung ketik aja ya. Karena kalau pakai suara nanti nggak stabil. Video juga mungkin nggak stabil. Oke. Dari tujuan pembelajaran ini kita mulai. CVP sendiri dapat didefinisikan dalam 3 cara ya metodologi. Satu dengan persamaan, kedua dengan margin kontribusi, atau bisa juga dengan metodologi melalui grafik ya. Nah, kita ambil contoh di sini, contoh soal ya, di mana si Emma ya namanya. Emma itu jualan paket ya, paket Gmail Success Package. Nah, setiap dia jualan itu dapat $200 per paket. Kemudian untuk jualan $200 itu variabel cost-nya ada 120 per package. Sedangkan kalau kita hitung kontribusi marginnya berarti kan tinggal dikurangi ya, 200 dikurangi 120, 80. Nah, untuk jualan itu dia perlu fixed cost untuk menyewa tempat gitu ya, $2.000. Nah, kalau dia asumsikan jualannya nggak ada jualan berarti dia rugi, operating income-nya rugi 2.000. Tapi 1, 5, 25, 40, semakin dia banyak jualan, semakin dia kerugiannya mengecil, dan di sini ada break even point-nya, kemudian bangun mulai dapat keuntungan sampai 1.200 ketika dia menjual 40 ya. Ini gambarannya. Nah, bagaimana menghitung dengan metodologi persamaan gitu ya. Persamaan pertama kita lihat tentang bagaimana menghitung operating income. Jadi secara simpel rumusnya di sini kan yang duitnya masuk berarti kan yang dari jualannya, selling price berapa harga jualnya, dari jumlah yang dijual kurangi biaya gitu kan. Biayanya ada 2 nih, variable cost tiap unit dan unit yang dijual. Nah, kalau fixed cost ini kan tidak tergantung unit yang dijual, berarti dia fix. Nah, itulah operating income. Jadi kalau dengan ekuasi persamaan pertama kita hitung bahwa dengan menjual 5 unit ya, dapat nih 200 kali 5 dikurangi 120 kali 5 dikurangi 2.000. Itu akan mendapatkan masih rugi ya, 1.600. Operating income-nya masih minus gitu. Nah, cara kedua dengan menggunakan metodologi margin kontribusi. Sebenarnya ini cuma rumus yang di atas saja
disingkat terus bahasanya ini jadi kontribusi margin per unit. Makanya kalau dilihat di sini ya, selling price dikumpulin sama variable cost. Nah, selisihnya ini adalah kontribusi margin per unit. Jadi di sini dapatnya 80 langsung dan 200 kurang 220 kan 80 dikali 5 dikurangi 2000 sama 1.600. Jadi kalau masih jualannya masih 5 unit, operating income-nya masih minus. Sedangkan dengan metodologi grafik, caranya kita bikin cost-nya dulu ya. Ini fixed cost-nya 2.000 gitu kan. Kemudian ini variable cost-nya. Jadi tiap unit dia nambah berapa? 120 ya. Naik. Sedangkan di sini adalah revenue-nya. Setiap jualan satu unit dia dapat nambah 200 ini, 200, 400, 600 sampai ke atas. Nah, sehingga kalau kita mau mencari break even point, tinggal kita cari titik di mana revenue-nya sama dengan total cost-nya di 25 unit ini. Nah, kalau cuma 5 unit berapa? Nah, ini kan 5 unit di sini ya. Berarti posisinya di sini nih. Ya, revenue-nya di sini lebih kecil kan? Dikurangi dengan cost-nya, berarti ini minus 1.600 posisinya di sini. Oke ya, bisa. Jadi ini 3 metodologi untuk menggambarkan cost volume profit analysis. Untuk lebih mudahnya lagi memahami, kita bisa lihat video ini bersama-sama. Lumayan enak dan mudah untuk dimengerti. Nah, di sini ada kata-kata break even dan cost volume profit analysis. Itu seperti apa? Apakah hal yang sama atau tidak? Nah, bisnis yang baik itu apa? Bisnis yang jumlah duit yang didapat dengan jumlah duit yang dikeluarkan itu lebih banyak yang didapat ya. Nah, sedangkan untuk membuat bisnis itu ada long term stuff, ada biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek. Jadi kayak tadi contohnya dia harus sewa tempat, itu jangka panjang. Sedangkan untuk mulai jualan dia harus per unitnya itu harganya berapa, harga pokoknya per unit. Kalau di sini contohnya jualan lemon ya. Nah, break even itu apa? Posisi seperti apa? Jadi duit yang datang, duit yang masuk dibandingkan dengan biaya tadi. Jadi biaya jangka pendeknya kayak tadi beli bahan baku lemonnya, biaya pegawai, asuransi dan sewa segala macam, semua biaya jangka pendek itu harus bisa cocok dengan duit yang masuk gitu. Nah, kalau digambarkan di sini kan ada fixed cost tadi, EMA harus 2.000 gitu ya. Variable cost-nya ada 150 ya per unit. Nah, kalau dia jualan di bawah area itu dia masih rugi gitu ya. Jadi dia untuk mencapai break even point dia harus naik gitu. Sedangkan kalau sudah di atas break even point berarti dia mulai mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kalau break even itu berarti apa? Bisnisnya nggak bagus, nggak jelek, karena dia profitnya kosong, sedangkan kerugiannya juga kosong. Jadi itulah posisi bisnis yang break even point. Ini biasanya perusahaan yang baru ini ya, baru bikin perusahaan, dia pengennya tahu kapan sih break even point-nya. Dia harus tahu untuk mencapai break even point dia harus jualan berapa gitu. Dia harus punya revenue berapa. Di sini contohnya 1.000. Tapi namanya perusahaan masa selesai di profit zero kan enggak dong. Dia pengen dapat profit lebih. Makanya dia pertanyaannya adalah how much sale berapa yang harus dijual untuk menjadi profitable gitu. Jadi sudah nggak ngomongin break even analysis lagi, itu ya yang namanya dianggap sebagai cost volume profit analysis. Jadi cost volume profit analysis itu setelah break even point, dia akan menjawab pertanyaan berapa banyak penjualan untuk mencapai target operational level tertentu. Jadi jelas ya antara break even point sama cost volume profit analysis ini. Sampai di sini ada pertanyaan dulu? Bisa diketik aja kalau ada pertanyaan.
nggak punya sambungan kabel, Pak. Gimana, ada pertanyaan? Apa Bapak lanjut dulu? Bapak lanjut aja ya. Nah, dari sini kita menuju ke bagaimana memecahkan masalah kalau kita ditanya break even point-nya gimana gitu ya. Di kasusnya yang EMA, kita lihat pakai rumus yang pertama. Nah, kalau namanya break even point berarti kan operating income-nya kosong ya. Berarti tinggal disubstitusi saja untuk mencapai operating income yang kosong, berapa unit yang harus dijual gitu kan. Nah, ini masuk pada persamaannya 200 kali Q, berapa unit. Ini kan duit yang masuk, dikurangin biaya, 120 yang variabel. Nah, ini tidak terpengaruh dari Q karena fix ya. Sehingga 80 kali Q adalah, ini kan pindah ke sini ya, 0, ini minus, ini jadi 2000. Sehingga bisa dihitung bahwa untuk mencapai break even point, harus menjual 25 unit gitu. Nah, artinya apa? Kalau dia jualan di bawah 25, dia akan rugi gitu loh. Nah, kalau dia mau untung, dia harus jual lebih dari 25. Karena 25 itu posisi cuma break even point. Kalau secara revenue ya, kalau tadi kan secara unit. Kalau secara revenue berarti dia harus dapat revenue 5.000 $5.000 untuk mencapai break even point-nya. Nah, kalau dalam bahasa contribution margin per unit, itu pakai rumus yang ini, sama aja nih. Break even point kan berarti operatingnya 0. Nah, ini kan 0 nih. Operating income-nya 0. Ya, rumusnya jadi bisa bergeser kan, fixed income-nya bawa ke sini, terus dibagi sama contribution per margin per unit, sehingga jumlah unit untuk break even itu bisa dihitung ya. Berarti langsung 2000 dibagi 80 sama nih. Dua rumusnya hasilnya sama, 25 unit. Nah, untuk bahasanya break even revenue bukan unit, ya tinggal diganti aja number unit dikali selling price, 25 dikali 200, 5.000 ya. Sehingga akan BEP akan tercapai pada saat EMA menjual 25 unit atau dia dapat duit 5.000. Nah, bahasa ini dalam prakteknya ya, dia itu lebih sering, beberapa manajer itu sukanya dalam bentuk persentase gitu. Berarti kalau di sini contohnya kalau revenue-nya 8.000, nah kontribusi marginnya adalah 3.200, dalam persentase berapa sih? Nanti tinggal dibagi aja ya. Kontribusi marginnya 3.200, dibagi revenue-nya 8.000, berarti dia 40%. Artinya apa? Tiap dolar yang masuk, 40% itu berkontribusi terhadap margin gitu. Nah, untuk untuk mencapai BEP berarti dia harus bisa memenuhi 2.000 ini kan. Sehingga nanti tinggal dibagi saja nih, fixed cost dibagi contribution margin, dapatnya 5.000 gitu. Karena kita tahu bahwa contribution marginnya adalah 40%, sedangkan break even itu adalah ketika hasilnya sama dengan fixed cost tadi, 2.000. Oke ya, jadi BEP bisa dihitung dengan berbagai cara. Kemudian setelah BEP, yang penting kan bukan BEP tadi, setelah BEP kita pengen tahu juga kalau kira-kira mau dapat operating income tertentu, berapa unit yang harus dijual gitu kan. Nah ini contohnya, kalau EMA pengen dapat operating income 1.200, nah berapa sih yang harus dia jual gitu kan. Masukin lagi tadi, operating income-nya kan tujuannya 1.200. Masukkan semua rumus, sama ya, 80 dikali sesuatu adalah dibawa ke belakang, berarti kan 2.000 ditambah 1.200. Jadi untuk mencapai operating income-nya 1.200, dia harus jualan 40 unit. Gitu. Nah, kalau dengan persamaan yang kedua ya, target operating income-nya 1.200, nah ini bisa diatur ulang gitu kan. 1.200-nya di sini, ini fixed cost-nya 2.000, di bawah sini berarti 1.200 tambah 2.000 kan yang ini.
Nah, ini pakai rumusnya contribution margin kita tahu 80 kan, ya tinggal ditambah terus dibagi aja, dapat 40 unit juga. Gitu. Jadi kalau kita mau menargetkan operating income 1.200, EMA itu harus jualan 40 unit. Kalau tadi kan 25 itu cuma BEP ya. Sedangkan di sini kalau mau target income-nya 1.200, dia harus jual lebih dari 25. Nah, untuk rumus yang berbeda juga bisa dilakukan seperti ini ya. Kayak tadi kan, berapa sih revenue yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah operating income tertentu ya. Pengennya 1.200 kan. Ya rumusnya tadi, fixed cost ditambah target, dibagi contribution margin per percentage. Ini bedanya ini percentage, ini unit ya. Kalau ini berapa unit, ini jualan berapa total gitu. Jadi dia butuh 8.000 untuk mencapai operating income 1.200 karena fixed income-nya 200, target operating income-nya 1.200, contribution margin-nya tadi dihitung 40%. Ya, sehingga revenue-nya harus 8.000 untuk bisa mendapatkan operating income 1.200. Nah, ternyata target operating income itu kan pasti punya hubungan dengan pajak penghasilan ya, namanya orang bisnis dapat penghasilan dia biasanya kena pajak gitu ya. Makanya kalau pajaknya kita hitung, nah itu namanya tadi kan yang gross kita dapat netnya adalah yang operating income yang kita hitung tadi harus dikurangi dengan tarif pajak ya gitu ya. Jadi sehingga dapat yang net yang benar-benar masuk kantong pribadi ya. Berarti yang target operating income tadi dikali 1 dikurangi tax rate di sini contohnya 40% ya. Jadi kalau kita target net income-nya 960, nah kita harus jualan mencapai 1.600 gitu. Jadi harus lebih dari karena kita kepotong pajak tadi 40% ya. Sini dibilang untuk mencapai net 960, EMA harus menargetkan operating income-nya 1.600. Ya tentu saja ini pasti lebih besar daripada yang net karena ini sudah dipotong pajak 40% tadi. Oke. Nah, jadi dia untuk mencari 960 ini, kalau pakai rumus yang ini, dia harus masukin 1.600 di sini ya, operating income-nya. Sehingga dia targetnya tuh, dia harus hitung dulu nih, kalau saya mau 960, butuh berapa ya? Nah, ini baru cari kuantitinya berapa. Ini kuantitinya adalah 45 unit. Ya. Atau kalau pakai metode yang tadi, contribution margin per unit, ya sama 2.000 tambah 1.600 dibagi 80. 45 unit ini rumus cepatnya ya. Yang question 4 ini. Jadi intinya dengan adanya target pajak penghasilan, target operating income harus lebih tinggi daripada yang net income. Karena dia pasti yang masuk itu kan yang setelah dipotong pajak gitu. Nah, bagaimana CVP ini bisa membantu kita dalam mengambil keputusan? Nah, itu bisa dilihat di sini bareng-bareng ya. Si EMA tuh tadi kan awalnya berencana menjual 40, cuman dia punya kayak alternatif gitu. Gimana ya kalau saya tambahin iklan dengan harapan kalau ada iklannya dia bisa naikkan penjualan menjadi 44 gitu. Cuman yang namanya iklan kan nggak gratis, ternyata ada fixed cost tambahan 500 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita hitung-hitung nih, kalau yang 40 ya berarti dia dapat 8.000, kalau 44 dia dapat 8.800 gitu kan. Variable cost-nya sama, 4.800 karena dikali 120, ini dikali 44, 5.280. Cuman yang membedakan di sini adalah fixed cost-nya ya. Lihat di sini fixed cost-nya ternyata dari 2.000 jadi 2.500. Nah, operating income-nya dihitung dari ini, ternyata malah lebih rendah operating income-nya ya. Sehingga dengan alternatif mengiklan justru minus dia, lebih rendah. Nah, kalau udah kayak gini ya mendingan nggak usah iklan kan. Perencanaan ini, dia kan pengen meningkatkan penjualan dengan beriklan. Tapi ternyata biaya iklannya tadi
malah membuat operating income-nya turun, sehingga ya udah daripada turun mendingan nggak usah ngiklan gitulah intinya. Nah ini salah satu bentuk bagaimana CVV itu bisa membantu dalam proses pengambilan keputusan gitu ya. Oke. Bapak sengaja ngebut sebentar nanti supaya banyak diskusi juga ya kan, cuma 40 menit soalnya. Apa namanya? Zoom-nya. Kayak tadi kepotong nggak sempat selesai. Nah, sensitivitas dan margin of safety. Nah, di sini kita namanya sensitivitas berarti dia ada apa namanya? Skenario gitu. Sama fixed cost-nya ada yang 2000, 2400, 2800. Jadi dibikin ada 3 skenario fixed cost, variabel sini juga ada 3, sehingga nilai break-even point-nya juga berbeda-beda ya. Penjualan juga dari 0, 1200, 1600, 2000. Nah, ini namanya kayak skenario lah, skenario bagaimana CVP itu bisa membantu ketidakpastian, karena kan tidak pasti juga bisa jualan berapa, atau kadang-kadang fixed cost-nya mungkin tahun depan naik, variable cost-nya juga naik atau tidak. Nah, jadi yang kita perlu di sini ada bahasa namanya margin of safety. Apa itu margin of safety? Yaitu adalah budget ya, revenue yang dibudgetkan atau yang nyata nanti dikurangi dengan break even revenues. Jadi perbandingan antara yang diharapkan dijual dengan break even-nya gitu. Kalau per unit ya sama, budget sales quantity, kalau ini kan revenue ya, duit, kalau ini kuantitas yang dijual dengan break even quantity-nya. Nah, balik lagi ke EMA gitu kan, dia punya fixed cost 2000 dengan penjualannya per kuantitas ada 200, variable cost-nya 120 gitu kan. Kalau dia jual 40, nah dia tuh membudgetkan 8.000 nih, dia pengennya 8.000 nih, ya, dengan tingkat operating income 1.200. Ya, tadi kan udah kita hitung semua kan, break-even point-nya di 25. Kalau dalam level revenue-nya berarti 25 kali 200, 5.000. Nah, berarti margin of safety-nya, dia kan membudgetkan pengennya 8.000 tuh. Cuman BEP-nya di 5.000. Jadi dia margin of safety-nya 3.000 nih, selisih antara yang dia budgetkan dengan BEP 3.000. Kalau dalam unit ya, dia menargetkan jualan 40. Tapi untuk BEP 25, berarti dia punya margin of safety 15 unit. Nah, kalau kita bentuk dalam bentuk prosentase, itu margin of safety yang apa namanya? Yang angka mutlak, ini yang prosentasenya, berarti tinggal dibagi aja ya. Dalam dolar dibagi revenue yang dianggarkan. Berarti tadi apa? Margin of safety-nya 3.000 ya, dibagi 8.000. Berarti dalam prosentase dia 37,8%. Artinya ada buffer setinggi 37,8% supaya dia nggak rugi gitu. Kalau dia meleset-meleset dari yang diharapkan, buffernya masih tinggi nih. Karena kalaupun turun penjualannya 37,5%, dia masih BEP gitu. Ya, jadi ada ketidakpastian berhasil nggak ya jual yang diharapkan. Nah, itu 37,5%. Artinya apa rentangnya? Artinya ini lumayan besar rentang marginnya. Sedangkan kalau dia cuma berani tadi kan 37,5% ya. Kalau CMA cuma berani mengekspek menjual 30 unit, kalau tadi kan 40, 30 unit, berarti dia membudgetkan revenue cuma 6.000 ya. Kita hitung lagi, 6.000 dikurangi 5.000 nih yang BEP-nya 1.000. Berarti secara prosentase 1.000 dibagi 6.000, 16,67. Lebih kecil kan margin of safety secara persentasenya. Artinya apa? Dia melesetnya mid-tap, tipis banget gitu. Kalau umpamanya dia nggak berhasil jualan di level 30 ini, cuma 16,67% turun, itu udah rugi gitu kan. Jangan sampai revenue turun lebih dari ini gitu. Nah, ini artinya lebih beresiko dari yang tadi. Kalau yang tadi kan 37 ya, lebih tebal ya. Turun-turun dikit masih oke lah. Tapi kalau udah 16,67 artinya ini sangat beresiko untuk rugi gitu. Nah, ini informasi ini yang sering dipakai sebagai
low margin, ya, berarti resiko ruginya tinggi gitu. Semakin rendah ini margin of safety percentage, semakin tinggi resiko untuk mendapatkan kerugian, gitu kan? Nah, gimana dong caranya untuk memperbesar ini, gitu kan? Berarti dia bisa melakukan hal-hal seperti misalnya coba aja bisa nggak ya jualan lebih tinggi, gitu. Jadi walaupun 30 unit, tapi jangan 200 per unit nih, 210, ya. Atau bisa nggak dia cari supplier yang bisa lebih rendah, jadi nggak 120 tuh variable cost-nya, mungkin 100 gitu. Ya. Atau yang paling bisa juga fixed cost-nya dia kurangin nih. Ya, jangan sewa tempat yang mahal-mahal yang terlalu fancy gitu. Dia dari 2.000 bisa jadi 1.000 kan. Nah, artinya apa? Ketika margin of safety percentage-nya tidak berterima di kita bisa melakukan langkah-langkah untuk memperbesar margin of safety ini, ya, dengan melakukan ya tadi optimalisasi ya. Optimalisasinya ya bisa di fixed cost, bisa di variable cost, atau secara harga kita tinjau ulang gitu. Oke, akhirnya bisa terdeliver dalam 30 menit, jadi kita masih punya waktu 10 menit untuk berdiskusi sehingga semuanya jelas ya. Sekarang Bapak buka unmute all, silakan kalau ada yang mau bertanya. Jelas semua ya? Pinter-pinter nih berarti. Dari rumus ini jelas ya. Persamaannya simpel kok, tidak ada yang rumit sih, cuma kali kurang saja. Ya. Jadi di cost volume profit analysis ini, hal pertama yang kita hitung adalah apa? Kita harus tahu dulu titik break even point ya. Dengan tahu titik break even point ini, kita bisa menghitung berapa unit minimal yang harus terjual sehingga istilahnya itu mengcover semua cost yang kita jual, kita keluarkan gitu ya. Itu namanya break even point. Nah, itu perlu informasi untuk bisnis yang baru jalan. Jadi kalau bisnis baru jalan pasti pertanyaan break even point-nya di mana posisinya. Saya harus jualan berapa untuk cost yang saya keluarkan bisa balik gitu kan. Atau kita dapat revenue berapa nih untuk mengcover semua cost yang sudah keluar. Itu posisi break even point. Ini ya. Nah, ini analisis setelah BEP. Nah, di atas ini baru kita anggap sebagai CVV tadi, karena di sini kita sudah menargetkan sebuah atau harapan dari target operating income kan. Kalau di sini kan baru menargetkan supaya BEP dulu nih. Artinya bisnis yang baru bikin, semua total biaya yang keluar, kalau bisa dengan jualannya di titik tertentu, 25 unit, ini semua tercover. Di sini selesai ya, BEP ya. Dengan rumus yang tadi bisa dihitung, tinggal masukin, berarti operating income-nya kosong. Nggak rugi, nggak untung. Tapi semua biaya sudah terbayarkan gitu ya, di titik ini. Ya, bisnis kan nggak cuma nyari, masa nyari profitnya zero, nggak dong. Pengen dapat tertentu. Makanya tadi ya, itu dia menargetkan tuh 1.200 gitu ya. Selisih revenue-nya ini. Karena hitungnya berarti total revenue dikurang total cost ya. Berarti dia harus jual lebih dari 25 dong. Pasti jualnya, tadi hitung-hitungannya ya, 40 unit. Jadi semua
di level 40 unit itu dia sudah punya operating income. Cuman pas dapat income, kalau targetnya cuma segitu, dia harus ingat ketika ada income dia punya kena pajak gitu kan. Jadi target operating income-nya dia harus lebih tinggi karena nggak net nih segini nih. Ini masih dipotong pajak 40% gitu kan. Kalau dipotong pajak 40% berarti dia harus lebih tinggi lagi kalau memang mau tetap dapat 1.200 tadi. Karena kalau 1.200 targetnya dia cuma dapat 960 ya tadi. Terus setelah dipotong pajak gitu. Oke. Nah, setelah bisa menghitung BEP dan menghitung di level berapa target operating income itu kita harus jualan berapa unit, next step-nya kita harus memahami ada yang namanya tadi margin of safety. Itu kan harapan doang. Harapannya segini, tapi kan kita nggak bisa memastikan bahwa benar nggak bisa jualan di sini gitu kan. Maka kita harus hitung nih margin of safety tadi istilahnya kan. Jadi kalau harapannya si Emma tadi mau jualan di 40 gitu ya, tentu saja lebih tebal kan ininya, margin of safety. Berarti 36% ya. Jadi kalau meleset-meleset sedikit, kalau jualannya di bawah 40 gitu target, dia masih punya di panjang nih. Dia masih 36% itu ke sini nih. Dari BEP sampai 36% nih. Margin of safety-nya ya. Jadi meleset di sini dia masih oke. Artinya kalau hari ini jualan 30, besok sini dia masih profit lah. Karena tebal ini kan margin of safety-nya. Kalau targetnya memang dia bisa yakin bisa jualan di 40. Tapi kalau dia merasa wah kalau di level ini paling berani jualan 30. Berarti kan pendek banget nih. Ya. Nih, kalau dia jualan 30 di sini, pendek banget nih. Meleset sedikit dia langsung ke zona rugi gitu. Sehingga yang namanya bisnis yang baik kalau bisa margin of safety-nya jauh gitu ya. Tebel gitu. Artinya apa? Proyeksi penjualannya harus masuk akal. Maksudnya 40 dengan segini berarti berani nih. Ya. Tapi kalau lihat pasar, buru-buru 40, paling 30. Berarti ini sedikit beresiko nih. Margin of safety-nya kan cuma 16% tadi ya, berapa? Jadi ini termasuk beresiko di sini. Kalau ternyata hitungan paling bisa jual 30 ya. Artinya apa? Kita harus kreatif. Gimana caranya? Ya kita turunin ini. Salah satunya ya. Turunin fix-nya. Jadi jangan nyewa kios yang mahal-mahal. Cari yang seadanya. Bisa diturunin jadi 1.000 gitu. Itu kan lumayan nih. Turun 1.000, turun ke sini gitu ya. Terus variable cost-nya mungkin bisa cari supplier yang lebih istilahnya rantai yang paling dekat distribusinya bisa lebih rendah. Berarti ini kan turun nih. Sehingga lebih cepat gitu loh. BP-nya nggak harus 25, mungkin 20. Sehingga margin of safety-nya nambah. Karena kan tadi 30 ke 20. Jadi bukan 30 ke 25 kan. Salah satunya. Atau kita paling gampangnya coba naikin harga. Tapi beresiko juga. Naikin harga jangan-jangan nggak kejual gitu kan. Malah lebih sini gitu. Nah ini yang harus diperhitungkan dari informasi yang ada dari CVV analysis itu untuk si manajer membuat keputusan gitu ya. Salah satunya tadi dengan rumus-rumus CVV kita bisa menargetkan, gitu, menargetkan kita mau dapat revenue berapa sih, gitu ya. Oke ya, kebayang ya. Rumusnya simple. Nanti setelah kuliah ini masuk ke Google Classroom ya, ada soal latihan, ada 3 soal latihan di sana supaya kalian lebih familiar lagi dengan rumus-rumus CVP ini. Berkelompok ya, kelompok, jadi satu kelompok 4-5 orang, terus ada 3 soal, silakan dikerjakan. Sekalian berdiskusi ya, diskusi dengan kelompok yang ada, dikumpulkannya hari Jumat depan ya, sebelum kuliah lagi. Nah, tapi untuk hari ini, untuk absennya kalian harus tetap masuk ke Google Classroom itu ya. Masuk Google Classroom, ada tugas di sana. Jadi masing-masing orang tetap input
nama kelompok dan anggota kelompoknya. Jadi yang dihitung nanti yang statusnya turn in itu loh di Google Classroom-nya ya. Oke, kira-kira seperti itu yang dapat Bapak bagi nih, lumayan semua bisa terdeliver. Kalau tadi malah kepotong di tengah ya, jadi nggak semua terdeliver. Sebagai tinggal 2 menit nih, ada yang mau tanya? Ayo. Sebelum dia otomatis hilang. Langsung unmute aja ya, kalau mau nanya, unmute sendiri silakan. Pak, Ya, nanti materinya dikirimkan apa ya? ya nanti materi seperti biasa, Bapak Udah kirim nih, bentar lagi. yang Udah, audio 2 menit lagi kok, 2 menit. sama yang YouTube ya. Jadi tetap ada backupnya yang audio dan YouTube. Terus di Classroom, Google Classroom kalian buka, nanti ada kayak form itu kan biasa, form isi nama kelompok sama anggota kelompoknya siapa. Terus ada soal, ada tiga soal di sana. Selama seminggu ini coba didiskusikan bareng-bareng dalam kelompok. Diskusinya lewat Google Classroom juga nggak apa-apa. Maksud Bapak itu supaya optimal nih Google Classroom-nya. Kan Google Classroom selama ini cuma komunikasi satu arah aja. Tapi kan sebenarnya kalian bisa posting diskusi, bisa saling, karena kita lihat kayaknya online-nya bakal sedikit lebih lama nih ya dengan kondisi seperti sekarang ya. Belum bisa jelas juga kapan berakhirnya. Jadi kita upayakan optimalisasi Google Classroom-nya ya. Terus buat teman-teman yang belum sempat mengakses Zoom atau YouTube, ada audio ya, lebih ringan kalau audio streamingnya. Jadi, kalau dengan berkelompok kan jadi lebih apa ya, bebannya lebih ringan lah untuk memahami yang kita share ya. Jadi, selamat membuat kelompok, selamat menjawab soal. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jumat ya terakhir submit hasil tugas kelompoknya. Oke, ada lagi? Tinggal kurang dari 1 menit nih. Kayaknya kita udah waktunya goodbye aja ya. Supaya